Oke, di video kali ini kita akan lakukan review singkat ya unit yang akan kita kirim ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 varian WiFi FP on ya, sidik jari on, harga warna hitam ya, harganya Rp1.850.000. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya. Bagi yang belum tahu nama toko kami di Shopee ya, namanya Platinum City, di Tokopedia namanya Maju Mapan Blitar. Untuk link toko, baik link toko Shopee ataupun Tokopedia bisa cek di deskripsi. Seperti biasa ya, sebelum kita packing kita akan review singkat unit yang akan kita kirim ke Kabupaten Ciamis menggunakan kurir ID Express dengan nomor resi IDS 90.000 18262297. Yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya ya. Kelengkapannya sesuai dengan deskripsi adalah HP plus bonus, dimana bonusnya adalah softcase putih seperti ini ya. Ini kelengkapannya, kita kasih bonus softcase. Kemudian selanjutnya kita review fisik terlebih dahulu ya. Untuk fisiknya kita jamin tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada kerusakan ya di fisik ya, seperti ini. Oke. Oke, kita jamin fisik aman ya. Kemudian kita lanjut ke fisik bagian belakang atau backdoor ya, seperti ini. Tidak ada pecah atau retak ataupun pecah ya. Original Docomo. Kaca kamera juga aman, tidak pecah, retak, jamur. Kemudian untuk fisik bagian samping atau bezel bagian samping juga mulus ya, sesuai dengan deskripsi, kurang lebih 95%. Ini semua tombol masih berfungsi, tombol shutter kamera, tombol power on off, sensor sidik jari juga masih berfungsi. Nanti kita cek tombol volume berfungsi. Kemudian untuk fisik bagian atas saya kira juga masih lumayan mulus. Oh iya, untuk yang varian WiFi ya, sesuai dengan variannya WiFi, artinya WiFi only, hanya bisa pakai WiFi, tetapi masih bisa dipancing internetnya dengan menggunakan kartu Indosat atau kartu Tri ya. Jadi meskipun ini di deskripsi dijelaskan WiFi only ya, hanya bisa pakai WiFi, tetapi kita bisa memancing ya. Biasanya bisa dipancing dengan menggunakan kartu Indosat atau kartu Tri ya. Bagaimana cara memancingnya? Kita sudah kita buatkan video ya, cara memancing handphone yang terblokir seperti ini menggunakan Indosat atau Tri. Sudah kita buatkan videonya, sudah kita upload di YouTube. Nanti kita berikan link tutorialnya ya. Akan kami kirimkan linknya via DM di Shopee ya. Barangkali kalau saya lupa, mohon diingatkan atau di chat saya di Shopee begitu ya, seperti itu. Ini untuk fisik bagian atas ya. Kemudian untuk fisik bagian samping sebelah sini saya kira juga masih mulus ya. Pojok-pojok juga masih mulus. Kemudian bagian bawah saya kira juga masih mulus begitu ya. Oke. Itu untuk fisiknya ya. Sekarang kita masuk kita tunjukkan tentang ponsel ya. Kita tunjukkan tentang ponsel ini modelnya SO03L ya, dengan IMEI 35293911112742, Androidnya 10 ya. IMEI kami tunjukkan ya sebagai bukti ya, bahwa ketika nanti barang tiba di Anda ya di Ciamis, tolong di video unboxing ya, mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone, kemudian menunjukkan nomor IMEI.
sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan nomor IMEI yang sama, karena IMEI adalah identitas dari HP itu sendiri, begitu ya. Oke. Kemudian setelah kita tunjukkan nomor IMEI seperti biasa, kita masuk ke pengetesan dasar ya. Yang pertama kita cek touchscreen. Kita pastikan touchscreen aman, tidak ada detouch ataupun bagian yang tidak dapat disentuh ya. Sambil kita cek touchscreen ya, kita mau kasih 3 tips penting ya. Yang pertama tentang pemakaian ya, ketika bepergian jangan dimasukkan di celana jeans yang ketat ya, atau celana apapun yang ketat. Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk, HP-nya tertekan ya, kebelenet seperti itu, sehingga mengakibatkan shadow, green screen, layar hijau atau layar bergaris seperti itu. Kemudian ketika kita tidur jangan diletakkan atau jangan disanding ketika tidur ya. Ditakutkan tidak sengaja ketika tidur ya, tidak sengaja tertindih waktu kita tidur, sehingga mengakibatkan masalah pada LCD itu sendiri. Bisa ada layar hijau, kemudian layar bergaris atau lain sebagainya seperti itu. Ketika tidur hendaknya diletakkan di atas meja atau dijauhkan dari tempat tidur seperti itu. Kemudian tips yang kedua, jangan sampai overcharging ya. Dalam artian overcharging adalah dicas melebihi waktunya seperti itu ya. Jadi misalkan dicas sambil ditinggal tidur ya, nah itu sangat berbahaya. Ditakutkan ketika kita tidur lalu dicas ya, pagi baru dicabut, bisa mengakibatkan konslet pada baterai ataupun pada mesin itu sendiri, sehingga bisa mengakibatkan mati total ya, HP mati total seperti itu. Itu yang ditakutkan seperti itu ya. Jadi saran kami ya, ketika tidur kemudian melihat HP kita lowbat ya atau baterai lemah, biarkan saja. Ketika kita bangun jam 5 pagi kemudian kita cas ya, saya yakin ketika misalkan berangkat kerja jam 6:30 itu baterai sudah penuh. Mengingat HP ini tipis ya, dengan baterai yang tidak terlalu besar ya, hanya 2500, sekitar 2500 mAh. Jadi saya kira 1,5 jam itu sudah full ya. Jadi daripada beresiko dicas sambil tidur sehingga beresiko mati total ya, lebih baik cari aman saja. Kemudian tips yang terakhir atau tips yang ketiga ya, tidak kalah penting juga, jangan sampai overheat ya atau over panas ketika pemakaian. Misalkan ketika digunakan untuk bermain game ya, atau gaming atau live streaming ataupun merekam video yang terlalu lama ya, bisa mengakibatkan HP panas ya. Ketika HP panas didiamkan dulu ya, didiamkan dulu hingga suhu normal baru dipakai lagi ya, seperti itu. Karena apa? Ditakutkan jika HP-nya panas kemudian lanjut untuk dipakai ya, dipakai terus, bisa mengakibatkan terbakarnya IC atau CPU pada mesin, sehingga mengakibatkan HP mati total seperti itu ya. Tips dari kami, jika ingin dipakai game lebih lama ya, beli cooler ya atau pendingin yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya. Itu fungsinya agar mesin tahan dari suhu yang ekstrim seperti itu ya, sehingga bisa dipakai lebih lama seperti itu, tidak gampang panas lah intinya. Banyak dijual di Shopee ya, cooler atau pendingin mulai dari harga 50.000 sampai ratusan ribu ya. Fungsinya sama ya, untuk mendinginkan, ada kipasnya seperti itu. Itu tadi 3 tips penting dari kami ya. Ini sudah kita cek, touchscreen aman ya, tidak ada kendala. Kita lanjut ke LCD ya, kita lanjut ke display atau LCD. Sesuai dengan deskripsi ya, display bersih, putih bersih, tidak ada shadow, bercak, tompel ataupun penyakit lainnya. Ini warna abu-abu ya, ini warna hitam pekat, warna merah pekat, warna hijau pekat, warna biru penuh sempurna. Kemudian ini video gradasi ya, oke juga. Kemudian ini garis tidak ada yang putus. Kemudian ini foto gradasi juga aman ya. Kemudian kembali ke warna putih, kita jamin aman. Kita lanjut ke LED notifikasi ya. Perhatikan pojok kiri atas ya, lampu notifikasi kedip-kedip nyala. Kemudian kita lanjut ke speaker.
speaker juga jernih ya. Kita cek satu persatu. Speaker atas, oke ya, speaker atas jernih, speaker bawah ya, speaker utama, speaker bawah juga jernih. Kita lanjut ke mikrofon. Halo, tes mikrofon bawah, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Halo, tes mikrofon bawah, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ya, mikrofon bawah kedengaran. Mikrofon atas ya sekarang ya. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas. Oke ya, mikrofon atas kedengaran. Kita lanjut ke kamera ya, kamera utama. Kamera belakang dulu ya, kamera utama atau main kamera. Oke, bisa. Kemudian kamera 2 ini kamera zoom. Kamera zoom. Oke, bisa. Kemudian lensa 3 ini lensa ultrawide ya, lensa ultrawide. Lensa ultrawide juga oke. Kemudian kamera depan, kamera depan juga oke. Kemudian lampu flash nyala. Kemudian sensor ya, sensor kompas oke ya, angkanya berubah. Kemudian akselerometer, bolanya juga bergerak ya, bolanya bergerak. Kemudian giroskop kubusnya juga bergerak. Kemudian sensor cahaya, angkanya berubah seiring dengan jumlah cahaya yang masuk. Kemudian sensor proximity on off, kita tutupi on ya, bisa on off. Kemudian baterai, untuk baterai juga masih hijau ya. Kemudian sidik jari ya, yang terakhir sensor sidik jari. Kita cek langsung di pengaturan, di keamanan sini ada pengelola sidik jari. Kita cek di pengelola sidik jari, kemudian kita setting pola dulu. Kita setting pola dulu, baru kita cek sensor sidik jarinya ya. Tinggal kita scan di sini ya, pelan-pelan. Jadi saran kami ya, jangan sering-sering di restart pabrik ya, terutama karena kebanyakan setelah di restart itu sidik jarinya hilang. Ini sudah kita restart ya, sudah bersih. Oke, seperti itu ya. Coba kita matikan, kita sentuh sensornya ya. Oke, langsung nyala ya, responsif. Kita matikan, kita sentuh. Oke, bisa ya sidik jarinya. Kita hapus lagi ya, kita hapus lagi ya, kita hapus lagi seperti itu. Jadi kalau Samsung ya S20, S21, S22 itu penyakitnya ya, Samsung Note itu isunya ya, isunya kalau setelah diupdate itu timbul garis ya, timbul garis. Itu banyak sekali terjadi, entah itu isu ataupun apa, ataupun bug. Tetapi kalau Sony ini isunya atau bugnya itu kalau kita reset pabrik ya, sering kita reset pabrik atau sering panas gitu ya, itu akan sidik jarinya akan off ya, seperti itu. Kita nggak tahu juga, tetapi ini sudah kita reset pabrik ya, sudah bersih, aplikasi sudah bersih ya. Kemudian tidak ada akun Google ya, tidak ada akun Google, tidak ada ya. Jadi tinggal pakai aja seperti itu, tinggal dipancing sinyal Indosatnya seperti itu ya. Untuk cara memancingnya nanti kita chat via DM ya, seperti itu. Kita sudah buatkan videonya. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu.